Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari adalah jam dinding atau kincir angin. Coba kalian perhatikan bagaimana pergerakan jarum jam atau baling-baling dari kincir angin tersebut. Pastinya dengan cara berputar ya. Nah, perputaran itu disebut dengan rotasi. Dengan mengamati kedua contoh tadi, sekarang apa yang dimaksud dengan rotasi atau perputaran? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan besar sudut dan arah perputaran yang sama. Sudut putar positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan sudut putar negatif jika searah dengan putaran jarum jam. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Sebuah persegi ABCD, diagonal-diagonalnya berpotongan di titik O, kemudian tentukan bayangan titik B pada rotasi 90 derajat dengan pusat titik O dan titik A. Kita coba untuk yang A. Jadi ada sebuah persegi ABCD, kemudian diagonal-diagonalnya berpotongan di titik O. Kita buat bayangan titik B dengan rotasi 90 derajat dengan pusat titik O. Berarti kita tancapkan jangka kita di titik O, kemudian kita putar titik B sebesar 90 derajat. Karena positif berarti arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi kita putar 90 derajat. Nanti di mana letak titik B sekarang? Kita putar titik B-nya sejauh 90 derajat. Jadi titik B akan berpindah ke titik C. Untuk yang B, sekarang bagaimana jika pusat rotasinya titik A? Jadi kita tancapkan jangka kita di titik A. Kemudian kita putar titik B sejauh 90 derajat. Nanti di mana letak titik B yang sekarang? Kita putar titik B, ternyata titik B berpindah ke titik D. Jadi sebagai catatan, sudut rotasi dibentuk oleh garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik asal dan garis yang menghubungkan pusat rotasi dengan titik bayangan. Sekarang bagaimana jika rotasi pada bidang koordinat? Kita mulai dengan rotasi negatif 90 derajat. Misalkan kita punya titik A 3,4 dan titik B negatif 5, negatif 2, dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut negatif 90 derajat. Caranya kita buat terlebih dahulu titik A 3,4, kemudian kita tarik garis dari titik O ke titik A karena pusatnya adalah titik O. Kemudian dari ruas garis tersebut kita ukur sudut 90 derajat. Karena negatif berarti arahnya searah dengan putaran jarum jam. Kita ukur sudutnya, kemudian kita tarik garis lurus. Kalau sudah, dari titik A kita gerakkan 90 derajat sehingga memotong garis yang kita buat tadi. Jadi nanti titik potongnya itu adalah bayangan dari A, yaitu A aksen. Koordinatnya adalah 4, negatif 3. Dengan cara yang sama, kita buat bayangan titik B, di mana B adalah negatif 5, negatif 2. Jadi kita buat ruas garis dari titik O ke titik B, kemudian kita ukur sudutnya 90 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian kita buat garis lurus dan kita buat busur dari titik B yang memotong garis tersebut. Maka titik potongnya adalah bayangan dari B, yaitu B aksen negatif 2,5.
Dari kedua titik tersebut bisa kita tuliskan untuk titik A 3,4 jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut rotasi negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen 4, negatif 3. Kemudian untuk titik B negatif 5, negatif 2 jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut rotasinya negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah B aksen negatif 2,5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap titik P, X, Y, jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut rotasinya negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah P aksen Y, negatif X. Sekarang, bagaimana jika rotasinya 90 derajat? Misalnya titik C 4,2 dan titik D negatif 2, negatif 6 akan dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut rotasinya 90 derajat. Karena positif berarti nanti arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kita buat terlebih dahulu titik C dengan koordinat 4,2. Kemudian karena pusatnya titik O, kita buat garis dari O ke titik C. Kemudian kita ukur atau kita buat busur dari titik C yang besarnya 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau sudah, kita buat garis lurus. Kita gerakkan titik C sehingga memotong garis yang kita buat tadi, maka titik potongnya itu adalah bayangan dari titik C, yaitu C aksen negatif 2,4. Dengan cara yang sama untuk titik D negatif 2, negatif 6. Jadi kita buat garis dari O ke D, kemudian kita ukur 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian kita buat garis lurus dan kita buat busur dari titik D sehingga memotong garis tersebut, yaitu titik potongnya terletak pada koordinat 6, negatif 2. Jadi itu adalah bayangan dari titik D. Jadi bisa kita tuliskan titik C 4,2 dirotasikan dengan pusat O dan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah C aksen negatif 2,4. Kemudian titik D negatif 2, negatif 6 jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudutnya 90 derajat, maka bayangannya adalah D aksen 6, negatif 2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap titik P, X, Y jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah P aksen negatif Y, X. Kita lanjutkan rotasi 180 derajat. Misalnya titik E 6,1 dan titik F negatif 3,3 akan dirotasikan dengan pusat titik O 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat. Karena positif, berarti nanti arahnya berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kita buat terlebih dahulu titik E, yaitu koordinat 6,1. Kemudian karena pusatnya adalah titik O, kita buat garis dari O ke E, atau karena sudutnya 180 derajat, kita buat garis lurus yang melalui titik O dan titik E. Kemudian kita buat busur dari titik E yang memotong garis yang tadi kita buat. Jadi yang memotong garis perpanjangan tadi, sehingga titik potongnya tersebut adalah bayangan dari titik E, yaitu koordinatnya negatif 6, negatif 1. Untuk titik F sama caranya, kita buat titik F negatif 3,3, kemudian kita tarik garis lurus dari O ke F. Jadi bisa kita perpanjang karena sudutnya di situ kan 180 derajat.
Kemudian dari titik F kita buat busur 180 derajat sehingga memotong garis yang kita buat tadi. Perpotongannya merupakan bayangan dari titik F, yaitu koordinatnya F aksen 3, -3. Jadi dari kedua titik tersebut jika kita tuliskan E 6,1 jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut 180 derajat, maka bayangannya adalah E aksen -6, -1. Untuk titik F negatif 3,3 jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut 180 derajat, maka bayangannya adalah F aksen 3, -3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap titik P, X, Y, jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut 180 derajat, maka bayangannya adalah P aksen negatif X, negatif Y. Kemudian sebagai catatan, untuk rotasi dengan sudut negatif 180 derajat, akan diperoleh hasil yang sama dengan rotasi 180 derajat. Kemudian untuk rotasi 270 derajat, hasilnya akan sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Contoh berikutnya, diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,5, dan C 1,6. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah dirotasikan dengan titik pusat O dan sudut rotasinya 90 derajat. Tunjukkan juga dengan gambar. Kita coba dengan rumus terlebih dahulu. Jadi untuk setiap titik P, X, Y, jika dirotasikan dengan pusat titik O dan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah P aksen negatif Y, X. Sekarang bagaimana untuk titik A? Titik A 2,1 jika kita rotasikan dengan titik pusat O dan sudutnya 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen negatif 1,2. Kemudian untuk titik B 4,5, bayangannya adalah B aksen negatif 5,4. Dan untuk titik C 1,6, bayangannya adalah C aksen negatif 6,1. Sehingga segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan dari segitiga ABC. Sekarang kita buktikan dengan gambar. Kita mulai dari titik A. Kita buat ruas garis OA, kemudian kita gerakkan, kita putar titik A sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Karena sudutnya positif, maka bayangan titik A adalah negatif 1,2. Untuk titik B, kita buat ruas garis OB, kita putar titik B sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, maka bayangannya adalah B aksen negatif 5,4. Dan untuk titik C, kita buat ruas garis OC, kemudian kita putar titik C sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka kita dapatkan bayangan titik C pada koordinat negatif 6,1. Kemudian kita hubungkan titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan dari segitiga ABC. Demikian materi pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.